Suryo Cahyono desak perbaikan Jalan Pringsewu Pardasuka dengan kualitas mutu tinggi dan pengawasan ketat tak sekadar formalitas. Pringsewu, tanggal 6 Maret tahun 2026 kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pringsewu kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek perbaikan ruas jalan strategis yang menghubungkan Pringsewu menuju Pardasuka dijadwalkan akan mulai dikerjakan pada Maret tahun 2026. Namun, rencana perbaikan ini membawa catatan kritis dari Suryo. Proyek dengan alokasi anggaran sebesar 6 miliar untuk penanganan sepanjang 600 meter ini diharapkan tidak hanya menjadi proyek formalitas tahunan, tetapi harus menjadi solusi permanen bagi masyarakat yang selama ini resah terhadap kondisi jalan tersebut. Suryo menyoroti bahwa kualitas pengerjaan proyek perbaikan jalan harus sangat diperhatikan. Hal ini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Beberapa hari yang lalu saya sudah cek di lapangan dari Pringsewu, Ambarawa, Pardasuka, bahwa berkaitan dengan kemarin kunjungan Wakil Gubernur yang menjelaskan penanganan jalan sepanjang 3,8 km di ruas Pringsewu, Ambarawa, Pardasuka, yang juga direncananya rigid beton seluas 600 meter, sesuai dengan apa yang disampaikan dan dilansir oleh salah satu media, itu anggarannya adalah sekitar 6 miliar. Artinya, disampaikan dengan hal tersebut, saya DPRD Kabupaten Pringsewu, khususnya Dapil Ambarawa Pardasuka, ingin menyampaikan, pertama, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur dan Bupati Pringsewu, diharapkan pertama adalah bagaimana berkaitan dengan kualitas pengerjaan yang selama ini selalu disampaikan, karena beberapa bulan yang lalu November ada perbaikan jalan di Ambarawa dan Pardasuka, Desember perbaikan, dan ini sudah rusak kembali. Oleh karena ini menjadi catatan kita bersama, masukan dan dimohonkan dievaluasi pada rekan-rekan yang bermitra dengan PUPR di Provinsi Lampung. Kerusakan yang terjadi di sepanjang jalur Pringsewu Pardasuka telah mencapai level yang memprihatinkan. Bukan lagi kategori kerusakan titik per titik. Kerusakan jalan ini sudah menyentuh level rusak berat hampir di sepanjang ruas jalan. Hal ini berdampak langsung pada nadi ekonomi dan pendidikan. Anak sekolah, pekerja, hingga pengangkut logistik harus bertaruh dengan risiko kecelakaan dan keterlambatan setiap harinya. Suryo juga menggarisbawahi bahwa penyebab utama kerusakan jalan seringkali disederhanakan hanya karena masalah drainase atau genangan air. Dalam hal ini, bahwa Bupati menyampaikan kerusakan itu adalah pertama air, harapan saya tidak hanya sekedar air. Harapan saya itu juga salah satunya adalah kualitas pengerjaan proyek. Suryo mengingatkan bahwa masyarakat adalah pemegang hak utama atas infrastruktur yang layak karena mereka telah menunaikan kewajiban membayar pajak. Ia mendesak transparansi penuh dalam proyek ini. Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap uang pajak rakyat, Suryo menuntut dalam pelaksanaan proyek ini, meminta Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung sebagai mitra kerja Dinas PUPR untuk turun langsung ke lapangan. Pengawasan harus dilakukan secara periodik guna memastikan spesifikasi material sesuai dengan kontrak. Kepada rekan-rekan baik provinsi maupun kabupaten, dan dia mengharapkan kepada stakeholder dan seluruh masyarakat, khususnya di Dapil saya, Ambarawa Pardasuka, itu adalah fungsinya sebagai sama-sama pengawasan, sehingga nanti ini menjadi berkualitas dan menjadi baik. Karena selama ini memang yang saya amati juga ketika ini dibangun, kita harus peduli bahwa yang menjadi kewenangan kami DPRD Kabupaten Pringsewu, Jalan Kabupaten, dan kewenangan provinsi itu Gubernur dan DPRD Provinsi, dan ini berkaitan jalan juga memang butuh perhatian dan pedulian kita bersama. Variabel krusial yang sering luput dari pengawasan pemerintah adalah tonase muatan kendaraan. Suryo mendesak pemerintah untuk lebih jeli memetakan klasifikasi kendaraan yang melintas demi menjaga umur pakai jalan. Jika pengawasan tonase lemah,
Anggaran miliaran ini hanya akan terbuang percuma dalam hitungan bulan. Selain itu, Suryo mempertegas regulasi yang harus dijalankan, khususnya tentang pemasangan pelang informasi proyek adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa diabaikan. Khususnya berkaitan dengan tonase kendaraan angkutan. Kalau nanti pengerjaannya memang sudah dilakukan proses pengawasan dan pengerjaannya secara berkualitas, harapannya juga tonase sama-sama diperhatikan. Kalau sesuai dengan gambaran rincian, berdasarkan tipe C, itu truk minimal 1 sampai dengan 5 ton untuk kabupaten. Kalau provinsi 5 sampai dengan 15 ton. Beda dengan infrastruktur khususnya jalan dari tingkat nasional tipe A itu 15 sampai dengan 40 ton. Sehingga ketika nanti dalam proses pengerjaan sekali lagi diawasi bersama dan menjadi baik ke depannya. Yang idealnya memang sesuai dengan instruksi Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 itu dipasang plat. Artinya siapa-siapa baik itu PT, CP pengerjaannya. Suryo menutup pernyataannya dengan peringatan keras kepada kontraktor pemenang tender agar mengutamakan kualitas dan mutu material. Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran akibat perbaikan berulang yang tidak efektif. Ia berharap perbaikan ini memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menjadi proyek formalitas yang dikerjakan asal-asalan demi menggugurkan kewajiban serapan anggaran. Masyarakat tidak ingin melihat jalan ini diperbaiki, lalu hancur dalam jangka waktu yang singkat. Masyarakat butuh pembangunan jalan dengan kualitas dan mutu tinggi yang menghargai setiap rupiah dari keringat rakyat. Garuda News melaporkan.